meningkat. Ya. Biasanya itu sebulan itu nggak ada, sekarang itu kalau tidak salah masuk di Polsek Singosari itu kalau nggak 2 3 kejadian itu. Jabret kalau Pak, tadi isu-isu yang mau berangkat belanja kejabret, akhirnya is repot kabeh. Ya. Kehilangan sepeda motor juga ada, mulai marah meningkat. Lanjut, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Polisi? Kami mungkin bapak-bapak kalau bisa melihat di YouTube kami, atau mungkin kalau bapak-bapak senangannya YouTube, atau mungkin tanya-tanya ke tetangga. Yang kami lakukan, yaitu kami sudah melakukan patroli antisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan seperti ini. Patroli yang kami lakukan yaitu mulai dari siang hari tadi, nanti sore hari, saat-saat bapak-bapak ini terawih, saat-saat bapak terawih kita patroli, dan juga di pagi hari subuh menjelang sahur, dan juga setelah sholat subuh. Ini sudah kami lakukan. Namun kejadian ini masih tetap kami melakukan berdasarkan informasi kejadian. Misalnya hari ini ada informasi ada orang asing masuk ke wilayah ABC, kami ke sana. Tapi kejadiannya di wilayah di wilayah lain. Mereka juga membaca dengan karakter polisian. Di sisi lain, Bapak Ibu, Bapak ketahui, anggota Polsek Singosari itu sebanyak 31 personil, 31 orang. Dari 31 ini mengcover 17 desa atau dan kelurahan di wilayah Singosari. Ini sangat tidak mungkin dengan jumlah penduduk segitu kami mampu untuk mengawasi dan membantu mengamankan. Itu sangat tidak mungkin, Bapak. Karena apa? Perlu Bapak ketahui dan sekaligus ini informasi. Tugas kepolisian secara umum itu ada 3, Pak, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri kita. Ya. Yang kedua, memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang beberapa hal, yaitu perizinan atau yang lainnya, dengan pelayanan ke sana. Yang ketiga, yaitu gabung penegakan hukum. Semuanya itu muaranya ke satu titik, yaitu biar masyarakat ini merasa aman dan nyaman. Di sisi lain, ini saya kembali lagi, di sisi lain Bapak, anggota Polsek Singosari ini jumlahnya 31, mengcover 17 desa kelurahan, yang mana penduduk di Singosari ini termasuk penduduk yang paling tinggi, yang paling padat. Oleh karena itu, nanti kami di sini tadi sudah saya sampaikan, Pak, kami membawa mitra kerja dari lalu lintas, dari satuan reserse kriminal, dari satuan pembinaan keamanan dan ketertiban Pak Blasius. Ya, ini nanti bapak-bapak mungkin sedikit bisa ngasih kami saran pendapat. Syukur-syukur nanti kalau ada pertanyaan kami mampu untuk memberikan solusi. Alhamdulillah, harapan kami terbesar, kami ada saran pendapat bagaimana sih caranya mengamankan wilayah Singosari, khususnya desa Abdi Mulyo ini, Puskopak, jangan direnggo. Nanti enaknya bagaimana? Atau mungkin di sini ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita bahas bersama. Mungkin itu. Sebagai contoh, Pak, Pak, di tetangga saya itu tak dulu aneh itu sering ngumpul ini biang-biang, Pak. Iki nih Kak, mabuk ya ngobrol, Pak. Ini ada Pak Kanikasi, sini, Pak. Biar kenal. Pak, sebagai informasi nanti seperti itu tutup. Di tetangga saya itu ada itu tadi anak yang sering kumpul-kumpul nggak jelas, pulang-pulang ngomel-ngomel, Pak. Kayak apa itu kayak orang nggak sadar, Pak, tapi jalannya biang-biang, kayak mabuk, Pak, atau
beliau kepalanya bagian reserse kriminal di wilayah Singosari. Terus mungkin, Pak, saya punya SIM, tapi ini SIM saya ini kurang 1 hari mati atau habis masa berlaku. Caranya apa, Pak? Nah, ada beliaunya. Nanti saya jawab. Nah, itu. Terus nanti siapa tahu Bapak, Pak, di tempat saya ini sering kehilangan, tapi enak ya Pak. Mungkin kalau dibentuk ronda-ronda malam, ada videonya yang kami. Nanti saya bawa semua. Itu sebagai contoh-contoh untuk mungkin kita sharing-sharing Bapak-Bapak. Mungkin itu sekedar pembuka dari kami. Harapan besar kami dari Polsek Singosari, kami ada feedback untuk pelayanan terbaik wilayah Singosari secara khusus di Puskopati. Terima kasih, waktu kami kembalikan ke Bapak-Bapak. Terima kasih. Mungkin langsung aja siapa, mungkin ada saran-saran Pak atau pertanyaan, dipersilakan. Oh Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mohon izin, ini nama saya Husain. Pertanyaan pertama kami ini tentang bangun hikmahnya tadi dulu. Kalau dulu kan kami tahu itu kan almarhumah, sudah almarhumah. Saya itu kan paling aktif ke sini dulu. Setelah itu ya nggak pernah tahu lagi mana orang bangun hikmah saja itu bahwa mungkin ada. Jadi kalau nggak salah berusaha untuk dan ya mudah-mudahan. Tapi cuma sekali kita koordinasi, setelah itu nggak pernah lagi. Jadi mungkin bisa dikasih paling tidak ada stiker lah. Nah, kalau yang saya lihat itu di Padutan itu kan ada Pak Yoyo ya. Di rumah-rumah itu dikasih nomor telepon, fotonya Pak Yoyo, kemudian baru pendimas. Nomor teleponnya juga ada. Jadi kita paling tidak miliki itu untuk kemudian nomor polsek juga ada. Misalnya di masjid kita tahu. Jadi ketika ada sesuatu yang ada permasalahan di masyarakat, kita langsung bisa hubungi. Paling tidak seperti itu. Yang berikut, memang kita tahu bahwa selama ini Singosari ini kan masyarakat paling padat Pak, itu Kabupaten Malang. Dan beberapa rekan-rekan di sana juga kadang-kadang itu kan pagi jaga lalu lintas, habis itu ikut kami lantas, habis itu ikut kami server kemana-mana gitu. Jadi saya kadang-kadang saya tanya teman-teman, sampai ini kerjanya apa? Lalu lintas atau ngurusin maling begitu. Ini kita ini apa ya, over kerjanya. Ketika seperti itu Pak, artinya bahwa mengcover permasalahan di Singosari ini kan sangat sulit sekali. Artinya bahwa kepolisian ini berarti ya setengah dewa orang tidak seperti itu. Karena semua harus diurus. Satu orang itu bisa ngurus berapa macam. Dulu almarhumah itu sekarang kita baru ngobrol di sini, cuman sudah di mana? Pandai. Orang boleh orang gitu. Karena memang mobile ini tinggi sekali. Dan kita harus memahami itu. Paling tidak kami dikasih informasi lebih sederhana tentang hal-hal yang harus dihindari kalau di masyarakat kita misalnya seperti itu. Kemudian untuk kesehatan ini Pak, narkoba ini, kita kemarin beberapa waktu lalu kita rapat dengan teman-teman dari BNN kalau nggak salah. Kita dibentuk katanya ini orange. Orange ini saya nggak paham lah, orang atau apa gitu. Paling tidak kan kita dikasih juga bahwa saya sempat bilang gini, apakah bisa kita panggil bapak dari kepolisian atau dari BNN kemudian kasih masukan ke masyarakat, paling tidak RT RW-nya dikumpulkan dari tempat terus dikasih penjelasan tentang bahaya narkoba atau misalnya apa yang harus dilakukan antisipasinya biar masyarakat sekitar ini tidak tercampur, tidak terdampak. Paling tidak seperti itu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dari kepolisian atas presentasi ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Husain.
Pak Husein, Bapak Ketua RW, alhamdulillah. Saran masukan dan pertanyaannya saya sangat berterima kasih sekali, cukup sangat bagus dan membantu kami untuk tetap semangat. Yang pertama tadi bisa kami simpulkan beberapa pertanyaan dan masukan. Yang pertama tentang kehadiran Babin Kaptimas di wilayah ini. Dan yang kedua tentang peningkatan bahaya narkoba. Apa yang dimaksud dengan rawan kuning? Kalian gue itu masuk kuning, nah, rawan narkobanya kuning, berarti cukup tinggi itu berat-beratnya. Yang ketiga, beliau cukup apresiasi sekali tentang beratnya tugasnya kepolisian, yaitu pagi pengatur lalu lintas, sore nangkep orang, ikut reserse atau apa ya tadi. Ini nanti yang kami sampaikan satu, nanti yang dua tentang Kamtibmas, Babin Kamtibmas nanti disampaikan oleh beliaunya, narkoba dia. Yang pertama saya memang begitu Pak kondisi di Polsek. Tadi kami singgung sedikit tentang jumlah personil di Polsek Singosari ini memang 31. Itu aja sama Kapolsek dengan saya selalu Bapak. Jadi nanti yang kerja, rekan-rekan yang kerja worker ini 29 itu kita membawa ada unit namanya lalu lintas, unit reserse, unit intel, unit bimas sama. Ini semuanya berperan. Jadi memang betul Pak. Kadang pagi kita ke desa, sorenya masuk ke lalu lintas. Beban kinerja cukup tinggi dan juga saya berharap doanya kami tetap bisa membantu keamanan di wilayah Singosari. Tetap kami semangat. Itu untuk yang apresiasi Pak. Nanti untuk yang Babin Kaptimas, monggo Bapak Kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Terima kasih Pak RW. Itu kerja polisi kayak kekean kata Pak RW, munyer. Contohnya saya ini jabatan Kanit Bimas, anggota dari 17 kelurahan desa, harusnya 17. Harusnya saya punya anggota 17, namun faktanya adalah punya 1. Yang kemarin betul disebut almarhum Bu Saleha, itu anggota saya, karena beliau almarhum kemudian diganti Bu Ani. Jadi harusnya saya punya 17, hanya punya 1. Setiap hari Senin Pak, saya jadi pembina upacara sama Bu Ani. Kalau yang daftar 3 atau 4 sekolah, saya pusing Pak. Karena upacaranya pagi semua, pagi. Kadang-kadang memang tertunda. Hari Senin besok misalkan yang minta mana tertunda. Karena tenaga kami memang terbatas. Betul, yang dikatakan Pak RW betul. Khusus Pak RW ini karena kepala sekolah SMA Al-Mali, apabila ada undangan pasti saya dahulukan. Itu bisa ditanya karena lingkungan saya pasti saya dahulukan, mulai dari penyuluhan narkoba, bullying, upacara dan lain-lain. Seperti hari ini kegiatan Jumat Juhat atau himbauan Kamtibmas, karena saya ditunjuk sama Pak Wakil, jadi masjid saya saja kan, dari masjid jauh-jauh bisa lain. Saya begitu. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk lingkungan saya sendiri, khusus untuk Babin Kamtibmas penggantinya Bu Saleha, Pak Husein, namanya Aida Taufik. Ya, Taufik. Beliau jadi buser di Polsek Singosari. Jadi kegiatannya 24 jam. Kegiatannya 24 jam karena beliau buser bagian lapangan di Polsek Singosari. Sehingga kalau malamnya ngelahap, otomatis ya, paginya istirahat. Ya. Kalau banyaknya penangkapan itu dipimpin oleh Pak Kadif Reskrim, maka busernya adalah Pak Taufik. Jadi mohon maklum lah khusus karena Dirgo, karena pekerjaannya seperti itu. Masalah stiker itu sudah kami siapkan. Seluruh Babin Kamtibmas mempunyai stiker nama, desa, nomor telepon.
yang wajib dihubungi oleh masyarakat. Bahkan Babin Kamtipmas itu satu hari, ya, ini door-to-door system bahasa Inggrisnya, intinya berkunjung Pak, wajib berkunjung di desa binaannya, kelurahan binaannya, minim itu 5 rumah. Ini ditulis dalam bentuk buku di 2 bulan, kemudian dilaporkan saya. Jadi sebenarnya tugas Babin Kamtipmas itu mulia sekali, hanya rangkap tugas sehingga banyak yang ditunda, mundur atau terbengkalai. Sebenarnya tugas Babin Kamtipmas sangat-sangat luar biasa, ya. Kalau setiap harinya ada DDS atau berkunjung sampai 5 rumah, kemudian kalau ada sesuatu di desanya atau di kelurahannya, membuat laporan polisi atau deteksi dini, laporan informasi. Setiap ada kejadian bencana alam dan lain-lain, pasti datang mendahului. Itu Babin Kamtipmas. Kemudian setiap ada permasalahan, membuat berita acara problem solving. Jadi bapak-bapak, kalau ada punya permasalahan dengan tetangga, tolong dihubungi Babin Kamtipmas, diselesaikan di tingkat RT RW. Yang permasalahan sosial atau permasalahan yang ringan sifatnya atau yang kecil-kecil, ya, itu bisa. Karena belangko Babin Kamtipmas untuk penyelesaian masalah ada. Kalau bahasa undang-undangnya sekarang ada restoratif justice RJ, itu permasalahan kecil yang bisa diselesaikan di tingkat desa. Jadi jangan khawatir Pak Husin, nanti kalau memang kriminalitas menurun, saya perintahkan Babin Kamtipmas saya Pak Taufik untuk ajak sana, ya. Kalau perlu nanti bersama saya jadi pembina upacara, ya, biar agak lurus sedikit. Ya. Busel kalau jadi pembina upacara agak lurus, kaku sih. Ya. Nanti saya ajari untuk lurus-lurus, untuk jelas untuk segala sesuatunya Babin Kamtipmas sudah ada. Ya. Sudah ada. Gitu. Jangan khawatir, hanya perkara waktu, ya. Kebijakan Babin Kamtipmas jelas. Nanti pada saat pemilu pasti ada di wilayah dengan keliling seluruh TPS, itu pasti. Nanti ketemu di situ. Misalnya gini Pak, dikasihkan stiker ke ketua RT, ketua RW, masjid, pos kamling yang ada itu kita tempelin. Ya, stiker dan kartu nama sudah saya cetakkan Pak. Ya, kartu nama ini sehingga 100 atau Pak, kalau habis minta lagi. Kalau khusus minta dirego, ya Pak Taufik jalan, ya, jalan. Itu saja. Kira-kira kalau ada kegiatan yang bidang Kamtipmas, monggo datang ke rumah saya, nggak boleh. Monggo ke rumah saya, pemberitahuannya ke saya dulu, kemudian suratnya menyusul, monggo boleh. Pernah saya lakukan. Nggak usah malu-malu, saya warga Muskoka. Kira-kira itu Pak RW, mudah-mudahan bisa diterima. Untuk narkoba biar dijelaskan oleh Kadin Reskrim. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Wijen terkait kejahatan narkoba itu sudah mulai mengkhawatirkan. Terus kemudian dari BNN juga sudah menyatakan bahwa di Candiago ini khususnya sudah mulai masuk di zona oranye. Jadi perlu kami jelaskan, mohon izin terkait zona di narkoba. Memang ada zona hijau, zona kuning, zona oranye, sama terakhir zona merah. Jadi kalau yang zona oranye ini bisa dikatakan bahwa daerah tersebut sudah ramah narkoba. Tapi tentunya kami pun juga melakukan upaya-upaya, baik itu upaya pencegahan maupun itu upaya penindakan. Salah satunya kemarin dari tahanan Polsek Singosari, jumlah 5 orang itu 4 diantaranya adalah tahanan narkoba, 3 diantaranya adalah tahanan pil koplo, kemudian 1 adalah tahanan sabu-sabu, dan keempat-empatnya masih usia remaja. Kemudian kami pun juga tidak bosan-bosan untuk mensosialisasikan ataupun
sering memberikan himbauan, minta tolong baik itu nanti di sekolah-sekolah melalui pembinaan masyarakat nih oleh Pak Blasius ataupun kami pada saat melakukan patroli. Tentunya kami juga akan sosialisasi Bapak. Jadi terkait dengan bahayanya narkoba itu seperti apa, terus kemudian dari ciri-cirinya itu bagaimana. Terus kemudian kami juga ingin dari orang tua ini juga ikut berperan aktif, di mana narkoba ini rupanya sudah mengkhawatirkan, sudah mulai merambah ke remaja. Terus bagaimana nantinya, sedangkan remaja itu adalah generasi penerus kita, yang calon pemimpin nanti di masa depan apabila sudah masa mudanya sudah tersangkut oleh narkoba. Jadi saya minta tolong kepada warga Candilego khususnya, minta tolong betul untuk putra putrinya diawasi, karena dari orang tua mereka yang kami amankan ini rata-rata tidak tahu, dan putra putranya ini dari rumah juga berarti juga baik-baik saja, yang menunjukkan aktivitas seperti anak yang normal. Tapi dari kesehariannya itu sudah banyak yang berubah. Jadi mungkin menjadi lebih mudah pemarah, terus menjadi pendiam, terus kemudian suka mengurung diri di dalam kamar. Nah, hal seperti itu adalah salah satu cirinya. Jadi setidaknya orang tua juga ikut mengontrol. Oh, anak kok berubah? Ada apa ini? Kok nggak seperti biasanya? Kok apa istri saya ini kok senengannya metu bengi, malah tekan rumah langsung ibaratnya tulus seperti kebo. Nah, itu juga patut dicurigai. Dan bahayanya narkoba ini sangat luar biasa sekali, Bapak. Jadi kemarin itu ada tahanan saya, itu dari keterangannya itu dia minumnya sudah berdosis, sekali minum bisa sampai 10 pil, dan akhirnya menjadikan sarafnya menjadi putus, dan sekarang kami kirim ke RSJ. Sekarang masih menjalani perawatan di sana. Nah, bahasanya seperti itu. Terus kemudian tentunya itu juga akan menular ke teman-teman yang lain. Jadi yang masuk ibaratnya komunitas dia itu pasti akan dikasih juga. Itu loh, mereka ngomongin sendiri, mereka 2 biji tidak usah melakukan saya kumpul-kumpul begini. Nah, seperti itu. Nah, padahal itu sangat bahaya sekali. Terus terkait dengan sosialisasi, ini akan menjadi catatan kami. Nanti akan kami teruskan ke pimpinan, kami evaluasi. Tentunya nanti kami akan sudah melakukan sosialisasi Bapak ke tingkat RT RW, ataupun mungkin nanti ada pertemuan, monggo nanti kami diundang untuk memberikan sosialisasi. Kami siap. Nanti waktunya monggo kita atur jadwalnya kapan, atau mungkin melalui Babin Mas boleh. Nanti kalaupun ada waktu kami pun juga siap. Mungkin itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin begitu Pak Ketua RW. Nanti untuk Babin Kaptimas Candilego nanti kami dorong juga Pak Taufik, biar nanti itu dikenal oleh warganya. Masa Pak RW gak kenal ke Babin ini kan sing dulu Babin ini. Pak RW ini kan rumahnya tetap gak jalan-jalan. Berarti kan Pak Babin ini kurang mendekat. Ya Pak, tadi ya nanti didorong segera. Itu simpel permohonan dari warga, hanya kalau memang tidak bisa hadir karena kesibukan, kasih stiker itu dipasang di kelurahan, di balai RW, di mana-mana lah, biar masyarakat gampang untuk menghubungi. Lanjut untuk masalah narkoba, memang sekali rawan. Kebetulan kami kemarin sebelum masuk ke Singosari itu saya di Batu itu selaku kasar narkoba. Itu kasar narkoba khususnya pil koplo itu sudah merambah ke sekolah-sekolah lembaga pendidikan, baik itu sekolah umum, SMP, SMA maupun lingkungan pondok. Ini perlu Bapak ketahui, sudah merambah ke sana. Kok iso Pak? Jadi iso, nyatanya bisa. Nah, otomatis
memang betul peran orang tua itu sangat dominan dan sangat penting untuk mengawasi kehidupan atau perilaku anak. Itu sangat-sangat dominan sekali. Harapan besar kami nanti dari Pak Kadit Reskrim, mungkin nanti gabung dengan Kanit Bimas, turun ke wilayah bisa sosialisasi. Ya apa sih baik narkoba itu? Bentuknya narkoba itu ya apa sih dibawakan ya? Contohnya ya, pil kubur itu ya apa? Bentuknya gajah itu ya apa? Sabu ya apa? Dia tahu kan? Dibawakan. Nanti bagus itu sosialisasi. Nanti itu sama-sama ada pemahaman dan pencegahan di sana. Baik, itu Bapak. Ini perlu sebelum dilanjutkan ada pertanyaan yang lain. Ini perlu Bapak ketahui. Selain kami dari kepolisian, ini bergabung juga dari Kecamatan Singosari. Mungkin nanti dari warga Candipuro ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan tentang urusan dengan kepemerintahan. Monggo. Siapa tahu ada yang mau bertanya, Pak, caranya nguruskan ini ya apa? Pak, ini irigasi ini macet ya apa? Pak, ini PTSL beda apa Pak? Beda. PTSL beda. Keputanan beda ya, bukan pinjaman ya. Oh desa ya. Siapa tahu sampai nanti bisa nyampaikan, tidak apa-apa. Bahwa ada bergabung dengan kita dari kecamatan. Dipersilakan Bapak setelah Pak Erwin, mungkin ada yang perlu diusul sarankan atau bagaimana untuk kebaikan wilayah Singosari. Ada lagi Pak? Sambil menunggu ada yang bertanya, ini perlu kami sampaikan informasi Bapak. Sebentar lagi di kepolisian ada pendaftaran anggota kepolisian. Kalau tidak salah, kalau tidak ada halangan atau perubahan, itu kemungkinan bulan 4 ya. Bulan 4 ada pembukaan pendaftaran di kepolisian, anggota kepolisian. Siapa tahu dari bapak-bapak ini ada yang mempunyai anak atau keponakan yang saat ini sudah kelas 3 SMA atau SMU atau SMK, monggo untuk mempersiapkan diri. Nanti kalau tentang syarat-syaratnya dipersilakan nanti komunikasi ke Babinka Timas bisa, ke Polsek Singosari juga bisa. Oke. Siapa tahu nanti bapak-bapak masih punya anak atau cucu keponakan, syaratnya Pak dari polisi Pak, seperti sehat jasmani dan rohani Pak, tinggi badan, garis Bismillah, diwiriti sholawat yang sewu ketika budal Pak. Oke, monggo bapak-bapak, biarkan nonton pertanyaan kali untuk saran-saran bagi kebaikan aparatur kepolisian maupun pemerintahan di Singosari, Bapak. Kayaknya udah lapor semua. Sudah mulai ngantuk. Monggo Mas, alhamdulillah. Oke, monggo Mas, ada coba Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Gusti. Saya warga dari Perumahan Mulia Tiga Kopat. Terkait permasalahan yang mungkin kami sering hadapi, yaitu mungkin di sarana dan prasarana. Salah satunya perbaikan jalan yang rusak. Nah, berkaitan dengan itu kan sering hujan turun dan lain-lainnya, itu kan mengakibatkan banyak jalan-jalan di daerah, terutama yang dilewati oleh masyarakat sekitar, itu banyak yang berlubang. Nah, mohon untuk pihak-pihak terkait untuk segera tanggap hal tersebut. Itu saja Mas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gusti. Saran pendapat dari beliau, mohon ada tanggapan dari sarana prasarana jalan ya berlubang, rusak. Saat ini mumpung mengingat saat ini juga musim hujan, rawan kecelakaan apabila di sana ada jalan berlubang. Mumpung ini ada beliaunya dari kecamatan, siapa tahu nanti beliaunya ada
saran-saran atau solusi untuk yang dimaksud. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya itu untuk perbaikan jalan atau jembatan itu ada dinasnya sendiri Pak. Jadi ada dinasnya menangani sendiri. Kalau nggak salah itu Bina Marga atau Juta Karya, kantornya di utaranya Koramil di Mondari. Ya paling utama yang pertama kali itu ya lapor ke desa atau kelurahan, nanti difoto, ya, nanti dikirimkan ke kelurahan atau melalui Pak RT atau Pak RW itu, insya Allah nanti ditanggapi. Tapi untuk dana memang setelah kondisi COVID yang menyewokkan ekonomi kita itu, jadi mencicil untuk pembangunannya itu tidak bisa agak banyak karena dibagi dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kegiatan pembangunannya itu tidak bisa maksimal. Andai kan yang rusak itu 1000 meter, mungkin bisa dalam 1 tahun itu tercover mungkin cuma 200 meter, 300 meter. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Baik, mungkin itu Mas informasi atau sementara solusi awal dari pihak kecamatan. Namun kami jangan kecil hati. Insya Allah nanti beliau secara waktu nanti juga akan menyampaikan ke dinas yang terkait. Ya, beliau juga akan menyampaikan ke dinas yang terkait. Selain nanti mungkin dari pihak RT RW juga matur ke Pak Kades atau Pak Lurah. Beliau juga nanti pasti akan bergerak. Saya setahu saya demikian. Nanti akan menyampaikan ke dinas terkait tentang adanya beberapa jalan yang perlu ada perhatian khusus. Mungkin itu Mas ya, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin satu lagi ada usulan Bapak-bapak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Ruwarto Purikalikan Muskopat, selaku termasuk saya terlibat dari keamanan lingkungan RW. Saya menanyakan pada saat menjelang malam Lebaran, yaitu nanti apakah takbir keliling itu apakah diperbolehkan atau tidak? Apa mungkin ada batas waktu yang ditentukan? Hanya itu aja yang saya tanyakan, karena nanti mungkin dari kepolisian nanti yang mungkin bisa lebih memberitahukan ke warga dan masyarakat kita di Purikalikan Muskopat. Ya, baca. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto untuk malam takbir. Opo oleh Pak takbir keliling kan tadi? Baik, kemarin 2 tahun kemarin kita diminta untuk takbir standby pos di masing-masing masjid ya. Masjid. Itu semua berdasarkan dengan rapat koordinasi dengan Musbida Bapak. Musbida itu di sana ada dari bupati, ada dari kepolisian, kejaksaan, dan juga ada dari TNI yaitu Bapak Dandim. Hasil rapat dari rapat koordinasi Musbida itu nanti tentunya akan disampaikan ke kita yang ada di bawah ini. Nah, oleh karena itu Pak Pur, sama-sama kita tunggu nih. Sama-sama kita tunggu. Harapan kita semua yang ada di bawah ini mudah-mudahan nanti hasil dari rapat koordinasi Musbida tingkat kota kabupaten ini nanti membahagiakan kita semua. Tidak tahu membahagiakan bagaimana. Mungkin kita bahagia cukup takbir di masjid, atau mungkin bahagia kita diperbolehkan takbir keliling. Ini begitu Pak ya. Nanti kita menunggu dari hasil rapat koordinasi
tingkat musbidah, yaitu di kota Kabupaten Malang. Mungkin itu Bapak dari kegiatan safari Jumat kita ini, mungkin kita cukupkan sekian Bapak ya. Mungkin dari dalam kegiatan ini ada beberapa hal atau tutur kata kami dari pemerintahan Kecamatan Singosari ada yang kurang berkenan dari warga kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami terima kasih atas segala waktunya Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Saya ingat Bapak-Bapak sekarang bisa istirahat, namun dipaksa untuk ikut bergabung dengan ini. Saya yakin Bapak-Bapak cukup nanti. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.